Dan di sini di Indonesia sudah masuk yang positif 2 orang dan yang lain itu masih diperiksa ya. Jadi masih ada suspek itu terduga, jadinya masih diperiksakan, belum keluar hasilnya. Nah, di sini virus ini merupakan virus baru penyebab penyakit saluran pernapasan. Ini dia berasalnya kan dari Cina ya. Jadi sebelumnya virus corona ini adalah dia itu satu jenis virus tapi banyak saudaranya, misalnya banyak familinya. Jadi dia satu famili sama virus SARS, virus MERS yang dulu tuh beberapa tahun yang lalu juga lagi yang ada flu babi, flu burung gitu ya. Nah, tanda dan gejalanya seperti apa? Tanda dan gejalanya adalah yang pertama demam tinggi gitu. Dia biasanya pasti ada demam tinggi. Demam tingginya lebih dari 38. Dan itu biasanya khas banget penyakit virus. Karena kalau penyakit virus tuh demamnya tinggi sekali. Sama kayak demam berdarah juga demamnya tinggi. Demam berdarah kan dikarenakan virus juga ya, virus dengue ya. Nah, kemudian ada batuk atau pilek atau sakit tenggorokan. Jadi nyaruk-nyaruk nih sama orang sakit batuk pilek biasa. Kemudian yang lebih parah lagi adalah ada sakit sesak napas. Nah, sesak napas ini yang berbahaya karena bisa menyebabkan gagal napas. Nah, makanya yang meninggal itu yang para lansia biasanya kalau dari laporan, karena para lansia itu biasanya daya tahan tubuhnya rendah, terutama jika para lansia itu ada penyakit penyerta juga, misalnya ada penyakit diabetes, sakit gula gitu ya, atau misalnya memang sudah sakit pneumonia, yang suka sesak napas, yang sakit bengek gitu ya. Nah, itu biasanya diperparah oleh itu. Iya, batuk yang nggak sembuh-sembuh, atau misalnya perokok berat kan memang napasnya aja sudah tidak maksimal gitu ya. Perokok berat masih muda. Nih perokok berat. Gitu. Nah, kemudian tapi nggak sakit itu aja. Jika punya riwayat ke abis jalan-jalan atau abis bepergian dari negara-negara yang terkonfirmasi positif COVID-19. Jadi nama penyakitnya COVID-19 ya. Nah, itu kita harus curigai itu, makanya yang pulang dari Arab Saudi, pulang umroh aja, pulang dari Arab Saudi tuh udah ada dapat kartu pemantauan gitu selama 14 hari gitu ya, apalagi dari negara-negara Cina, Korea, Singapura, Malaysia. Nah, kemudian atau kontak erat atau kemarin abis salaman sama orang Jepang, ternyata orang Jepangnya positif. Nah, itu udah kontak erat tuh begitu ya. Kontak dekat sih sebenarnya. Terus itu memang harus diperiksa selama 14 hari, harus dipantau. Nah, jadi orang yang batuk pilek dengan demam, dengan ada riwayat perjalanan dari negara terkonfirmasi atau dia itu pernah kontak dengan orang yang positif corona gitu ya. Nah, apakah vaksinnya sudah ada? Sampai saat ini belum ada vaksinnya dan belum ada obatnya. Jadi obatnya hanya yang timbul gejala aja. Kalau sesak diobatin seseknya, demam diobatin demamnya, batuk pilek diobatin batuk pileknya. Pokoknya dijaga jangan sampai gagal napas, karena yang ditakutkan gagal napas. Jadi pada anak-anak kecil sama pada orang lansia itu berbahaya sekali, takut gagal napas gitu. Kemudian penularannya bagaimana? Penularannya itu gambarnya lebih asik ini. Nah, penularannya itu adalah misalnya orangnya itu sudah terinfeksi virus corona, kemudian dia batuk pilek, dia bersin di depan kita. Kemudian kita dekat-dekat tuh, terus kita nggak pakai masker. Yang penting sih orang yang sakit ya, harusnya yang pakai masker itu orang yang sakit. Orang yang sakit pakai masker, insya Allah kita aman. Tapi kalau misalnya orang sakitnya nggak pakai masker, kitanya yang pakai, takutnya kan kemana-mana virusnya ya, ke meja, ke mana-mana gitu ya. Kemudian pas lagi dua-duanya nggak pakai masker nih, deket muka kita, nah kena deh tuh, kita takutnya nanti terinfeksi ya, kena mata, kena hidung, kena mulut. Nah, bisa lewat mata, hidung, mulut gitu ya. Nah, jadi ternyata nggak dari kontak itu aja, bisa juga ternyata orang sakit itu dia batuk-batuk terus nutup pakai tangannya dia, kemudian dia megang pegangan pintu. Pas banget abis megang pegangan pintu, kita megang tuh pintu lagi, itu gagangnya. Abis itu hidung gatal, gosok-gosok hidung deh. Nah, di situ bisa kena ya. Abis itu misalnya di pegangan kereta atau di alat makan, atau misalnya anak sekolah pakai pulpen, pinjem-pinjeman pulpen, abis itu dipinjam sama temennya sebelah gitu ya.
bisa combo lift juga bisa. Jadi tapi itu yang kalau langsung ya, misalnya langsung dia infeksi, habis megang ini langsung kita pegang. Tapi kalau udah beberapa jam biasanya sih enggak, virusnya sudah mati. Kemudian tadi udah dibilang ya, abis megang pegangan pintu, kita megang pegangan pintunya pegangan pintunya itu tuh yang bekas dia habis bersin. Abis itu kita ngucek mata, terus gosok-gosok hidung, itu hidung gatel, atau kita ngelihat anak bayi, ih lucu banget, kita cubit-cubit, itu bisa kena ketularan gitu ya, karena nempel langsung, itu bahayanya. Jadi cara yang paling mudah adalah jika kita kemana-mana, kalau bisa pakai masker. Tapi memang dianjurkan yang menggunakan masker adalah orang sakit gitu. Karena masker sekarang udah mulai susah ya. Kemudian yang kedua adalah yang penting cuci tangan. Jadi kemanapun kita pergi, kita harus cuci tangan. Cuci tangan yang 6 langkah. Biasanya sudah ada tuh yang di puskesmas. Nanti saya itu lagi ya, nanti kita rame-rame ya cuci tangan 6 langkah seperti apa ya. Kemudian pokoknya kalau habis dari mana-mana, terutama misalnya ke tempat fasilitas kesehatan nih, puskesmas, ke klinik, ke rumah sakit, kan kita nggak tahu ya, orang sakit batuk pilek ya, kita nggak tahu, jangan-jangan habis pulang umroh, jangan-jangan habis dari Jepang gitu kan. Pokoknya pakai masker, terus habis megang apa-apa langsung cuci tangan pakai sabun ya, karena ini virus RNA, jadi virusnya tuh gampang terurai, dia bisa hancur dengan deterjen, dia bisa hancur dengan sabun, dan dia bisa hancur dengan alkohol 70%. Jadi kalau misalnya ada hand sanitizer yang beli yang ada alkohol 70%, dia sudah hancur. Nah terusnya lagi lebih efektif tapi kita pakai sabun cuci tangannya ya. Jadi misalnya kalau pakai alkohol hand sanitizer 2 kali atau 3 kali aja, habis itu harus cuci tangan pakai sabun. Karena dia tidak bisa untuk beda dengan sabun gitu ya, hanya melemahkan kuman aja gitu. Yang paling aman memang pakai alkohol juga sudah hancur mudah-mudahan. Jadi habis megang apa-apa, sebelum misalnya aduh hidung gatel nih, pengen digaruk nih, tahan dulu, cuci tangan baru deh gosok-gosok hidung gitu ya. Terus sampai rumah juga masker langsung dibuang, jangan disimpan, jangan sayang buat besok. Atau misalnya kalau mau pakai masker kain boleh langsung dicuci pakai deterjen ya, pakai deterjen direndam, dia pakai air panas terserah dia, pokoknya pakai deterjen aja udah hancur kok virusnya gitu. Bu, kalau bikin pakai tisu basah? Kalau tisu basah sih kurang efektif ya, karena tisu basah kalau gampang robek ya. Kalau ditarik, ya sih nggak robek sih. Tapi kalau ditarik dia agak renggang, itunya pori-porinya beda dengan masker biasa. Buat Pak Ere nggak apa-apa? Buat Pak Ere nggak apa-apa dah. Lebih baik sekalian masker kain aja, gitu. Boleh. Jangan kain tipis-tipis juga ya, kain yang agak tebelan yang biasa buat masker. Pakai bendera merah putih itu yang kecil. Oke. Kalau cuci tangan 6 langkah, ibu-ibu udah tahu kali ya? Apa ada yang mau diulang? Coba kita ulang lagi ya. Oke, bentar ya. Kedengeran kali ya? Saya pegang, ya boleh dipegangin. Iya, pegangin. Ayo ibu-ibu cuci tangan 6 langkah. Yuk semua ikutin ya. Jadi tangan kita pertama gini dulu kan, ngambil sabun, habis itu udah ada sabunnya, telapak tangan dulu. Kalau bisa sih ngitungnya sampai 6 kali atau 8 kali ya. Selawat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya. Habis itu punggung tangan sekalian gosokin selaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya harus ke depan, jangan ke bawah. Ke bawah nanti nggak boleh bolak-balik ya. Sebenarnya harusnya kayak dibuang gitu, satu arah. Terus habis itu udah biasanya kita 6 kali yang hitungnya, karena 6 langkah biar ingetnya 6. Habis itu baliknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah habis itu kita berdiri tangan kita. Ini buat sela-sela yang di sini nih, yang di dalam tadi kan di sini. Ini sekalian sela-sela yang di dalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tangan kanan dulu yang gerak, baru tangan kiri itu 2, 3, 4, 5, 6. Nah, habis itu jempol. Tadi kan jempol belum kena tuh. Sekarang jempol nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sela-sela udah bersih nih.
Berarti tinggal buku-buku yang di sini nih. Nah, jadi kayak paduan suara nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Habis itu di sini udah, habis itu kuku. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muter ya. Muternya searah jarumnya boleh suka-suka deh, pokoknya muter ya. Pastiin kukunya kena gitu ke gosok gitu ya, fungsinya buat bersihin kuku. Habis itu boleh pergelangan tangan giniin. Habis itu cuci deh, bersih-bersih gitu. Habis cuci bukan cuci, dibilas maksudnya. Tadi kan udah pakai sabun. Nah, baru dibilas di bawah air keran yang mengalir. Kalau bisa tangannya ke atas, jadi kayak dokter bedah mau operasi tuh, dia ke atas, biar turunnya ke atas ya. Habis itu sebenarnya boleh pakai tisu, atau misalnya kalau kain sih takutnya ini ya, kalau nggak keringin sendiri aja, begini gini aja gitu. Udah selesai deh. Bisa ya Bapak Ibu, pasti bisa, udah sering kok ya. Udah sering sama ibu-ibu kakak semuanya udah sering. Oke, gitu aja. Ada yang mau ditanyain nggak Bapak Ibu? Oh ya, sama batuk. Misalnya kalau batuk mau mengingatkan lagi, bisa juga yang pakai tisu langsung dibuang tisunya, atau misalnya kalau lagi kita nggak bawa apa-apa, pakai ini lengan atas dalam, karena kita kan nggak megang-megang ini ya, jadi jangan pakai tangan. Kalau misalnya tiba-tiba saya lupa batuk bersin, tutup pakai tangan, langsung cuci pakai sabun gitu ya. Ada yang mau ditanya? Ya. Kalau panas itu kan yang ketahuan ya. Ada yang kalau kedinginan itu termasuk demam juga bukan? Kalau dingin itu Nah, sebenarnya kalau demam itu kita harus periksa pakai termometer Bu, gitu. Karena kalau anak bayi itu ya kalau dingin ya. Iya, kalau dingin sebenarnya menggigil tergantung. Ada juga bisa yang demam, ada yang enggak, emang kedinginan menggigil gitu. Tapi rata-rata kalau menggigilnya emang dia badannya nggak enak terus dia menggigil, biasanya emang demam, lagi demam tinggi tapi suhunya lagi dingin, suhu lingkungan lagi dingin, orangnya lagi demam, itu biasanya bikin menggigil gitu. Terus kalau jadi benar-benar harus diperiksa, nggak bisa sebenarnya pakai ini doang nih, pakai telapak tangan dijidat di pipi gitu, nggak bisa. Bisa sih demam, cuman lebih efektif diukur pakai termometer. Apalagi kalau anak-anak tuh hati-hati, karena anak-anak ada juga yang demamnya cuman tangan kakinya dingin normal, tapi dia demamnya tinggi. Nah itu yang bikin kejang biasanya, karena demamnya nggak merata di seluruh tubuh, itu bikin kejang. Nah jadi harus hati-hati, benar-benar harus diukur pakai termometer gitu. 37,5 aja itu sudah kita sebut demam gitu ya, demam ringan gitu ya. Ini kalau kita batuk, yang benar bagaimana Bu? Kita batuknya kita lepas aja apa kita tahan? Kadang-kadang kan ada itu bisa ke jantung kan? Sebenarnya batuknya sih harus dilepas ya, karena batuk itu adalah respon tubuh untuk ngeluarin kuman-kuman atau ngeluarin dahak-dahak yang di dalam. Sebenarnya harus dilepasin. Jadi kalau misalnya memang batuk banget dan kira-kira nih mau ada reaknya, berasa ya mau reaknya keluar, langsung ke kamar mandi aja, langsung dibuang di toilet kamar mandi, nanti kan dibilas pakai sabun, dicuci pakai sabun gitu. Langsung ke kamar mandi, cari kamar mandi, jangan di pinggir-pinggir got. Jadi Gitu nggak ya. boleh nahan batuk Bu, intinya Bu ya? Intinya sih sebaiknya jangan nahan batuk gitu, harus dikeluarin. Dahak pun harus dikeluarin biar lancar ya, karena obat batuk yang biasanya dari dokter pun itu untuk melancarkan dahak keluar, bikin dahak encer, jadi dahaknya harus dikeluarin gitu ya. Kentut yang ditahan. Ada lagi?